Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Nur Aini. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek metodologi penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Pengaduan Masyarakat Berbasis Website untuk meningkatkan efektivitas layanan menggunakan metode Agile. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Aska sebagai Ketua Kelompok dengan NIM 19245041. Pada bagian latar belakang ini, penelitian kami berangkat dari pentingnya pelayanan publik yang prima sebagai salah satu indikator utama tata kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif menjadi kebutuhan utama masyarakat saat ini. Di era disrupsi teknologi transformasi digital menjadi hal yang tidak baik bisa dihindari. Sistem pelayanan konvensional sudah mulai kurang efektif, terutama dalam membangun komunikasi dua arah antara masyarakat dan pihak pengelola lingkungan. Oleh karena itu, inovasi digital diperlukan untuk memangkas hambatan administratif yang selama ini sering memperlambat proses penanganan laporan atau pengaduan masyarakat. Meskipun saat ini sudah ada beberapa sistem digital, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala baik dari sisi kecepatan respon, akurasi data lokasi, maupun monitoring tindak lanjut. Dari sisi gap research, secara kontekstual sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak diterapkan pada level pemerintahan atau instansi yang berfokus pada instansi besar seperti pemerintahan atau kepolisian. Dengan penelitian kami berfokus pada penerapan di fasilitas lingkungan publik tingkat RT yang masih jarang dibahas. Kemudian dari sisi practical gap, terdapat beberapa masalah nyata seperti pelaporan yang sering terlambat, lokasi pengaduan yang kurang akurat, dan proses tindak lanjut yang sulit dipantau oleh warga. Sebagai referensi, kami melihat beberapa sistem yang sudah berjalan seperti Dumas Presisi Polri, Jaki, dan Lapor. Namun, penelitian ini mencoba menghadirkan solusi yang lebih spesifik, sederhana, dan relevan untuk lingkungan RT. Berangkat dari latar belakang, ditemukan 3 rumusan masalah utama, yaitu bagaimana merancang sistem pengaduan berbasis website yang praktis tanpa perlu unduh aplikasi. Yang kedua, bagaimana membangun sistem yang menangani infrastruktur sekaligus modul pendataan pendatang baru. Jadi di sini kita ada 5 modul pengaduan masyarakat. Yang pertama adalah jalan, air, penerangan, kebersihan, dan juga fasilitas. Yang ketiga, bagaimana sistem terpadu mempermudah perangkat desa memberikan transparansi status laporan. Di sini kita memberikan solusi, yaitu memberikan akses warga untuk meng-tracking histori atau melihat status laporannya sudah sampai mana, entah diproses maupun sudah selesai. Berangkat dari rumusan masalah, tujuan penelitian ini yang pertama adalah menghasilkan sistem website dengan akses QR code untuk mengatasi hambatan teknologi warga awam. Yang kedua adalah menciptakan platform pelaporan menyeluruh untuk infrastruktur dan pencegahan kerawanan sosial yang menghadirkan modul pendatang baru, digitalisasi surat izin tinggal. Yang ketiga adalah membangun alur komunikasi transparan dan responsif antara warga dan aparatur wilayah. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu warga bisa melihat hasil laporan update terkini dari laporan yang sudah dilaporkan. Untuk slide selanjutnya akan dibaca oleh Mas Imam. Gunakan nama saya Imam Maulana dengan NIM 19245028. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan batasan dan manfaat sistem yang dibuat. Untuk batasan sistem, website ini difokuskan pada pelaporan masalah lingkungan seperti jalan rusak, lampu jalan atau PJU, saluran air, kebersihan, fasilitas publik, dan pendaftaran pendatang baru. Sistem memiliki 3 jenis pengguna, yaitu warga, RT, dan administrator.
Sistem dikembangkan berbasis website dengan menggunakan Laravel dan MySQL, serta pelaporan yang dilakukan memindai QR code yang tersedia di lokasi tertentu. Sebagai manfaat sistem ini adalah memudahkan masyarakat dalam menyampaikan laporan, mempercepat proses penanganan oleh pihak terkait, meningkatkan transparansi karena warga dapat membantu salah satu pelapor, membantu pendata baru, serta menggunakan salah satu lokasi serta mengurangi kesalahan lokasi laporan karena terhubung dengan QR code. Selanjutnya saya akan menjelaskan peneliti terdahulu. Pada slide ini ditampilkan beberapa peneliti terdahulu menjadi referensi dalam pengembangan sistem. Peneliti pertama, pembahasan sistem pengembangan berbasis website. Peneliti kedua berfokus pada aksesibilitas pengaduan melalui perangkat mobile. Peneliti ketiga membahas manajemen status laporan dan transparansi. Peneliti keempat mengembangkan perangkat lunak yang adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Sedangkan peneliti kelima membahas sistem pendataan penduduk. Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat beberapa keperbaruan pada penelitian kami, yaitu akses pelaporan melalui QR code. Kedua, tersedia 6 kategori pendukung. Ketiga, tampilan website yang responsif. Keempat, fitur transparansi dan tracking laporan. Kelima, serta integrasi dengan modul pendatang baru. Selanjutnya, slide akan dilanjutkan dengan Bapak Ariola. Ya, saya Rafli Ariola dengan NIM 1924582. Di sini saya akan menjelaskan pada slide ini ditampilkan use case diagram yang menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem pengaduan masyarakat. Terdapat beberapa aktor utama yaitu warga, RT, dan admin. Warga dapat melakukan registrasi login, mengirim pengaduan, melihat status pengaduan, serta memberikan tanggapan. RT bertugas memverifikasi dan menindaklanjuti pengaduan yang masuk, sedangkan admin mengelola data pengguna, kategori pengaduan, serta memantau seluruh proses pengaduan agar berjalan dengan baik. Diagram ini menunjukkan alur fungsi utama yang tersedia dalam sistem. Dengan slide selanjutnya, pada tahap pengumpulan data, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi warga Kelurahan Jatipulo. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposing sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis Google Form menggunakan skala Likert 5 poin. Jumlah responden sebanyak 50 orang yang terdiri dari warga dan pengurus lingkungan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh tingkat persetujuan sebesar 93,6% yang menunjukkan bahwa masyarakat sangat setuju dan merasakan kemudahan akses pengaduan melalui fitur QR code. Dengan slide selanjutnya, metode Agile Development. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode Agile Development karena bersifat interaktif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Tahapan pertama adalah rekrutmen, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem. Tahap kedua adalah desain, yang meliputi perancangan database, activity diagram, dan use case diagram. Selanjutnya, pada tahap development, sistem dibangun menggunakan PHP dan framework Laravel. Setelah itu dilakukan testing menggunakan metode black box dan white box testing untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Tahap berikutnya adalah development atau implementasi sistem di lapangan. Kemudian diakhir dengan review untuk mengevaluasi fungsi sistem dan menerima masukan dari pengguna sebagai dasar pengembangan selanjutnya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Putra dengan NIM 19245112. Di slide ini kita membahas tentang BPMN arsitektur alur integrasi 4 aktor. Yang dimana ada user, aplikasi, petugas, dan database. Yang pertama ada user. Jika user mulai, tampilan pertama ada halaman login. Jika user memiliki akun, maka langsung ke cek username dan password. Jika tidak, user harus daftar dan menyimpan username. Jika cek username dan password benar, lalu akan dicek lagi di bagian database. Jika benar, maka langsung ke menu utama, lanjut ke laporan pendatang baru. Langsung lanjut ke isi form pendatang di bagian aplikasi dan membuat laporan pengaduan di bagian user. Lalu menyimpan di bagian database. Dilanjutkan dengan menampilkan data pengaduan di bagian aplikasi, lalu menerima notifikasi pengaduan, lalu memverifikasi pengaduan menjadi progres dari pending di bagian petugas, lalu verifikasi lanjutan bagian administrator, lalu dilanjutkan menerima notifikasi proses pengaduan di bagian user. User bisa langsung tracking history setelah menampilkan data sudah selesai dan mengirim notifikasi di bagian aplikasi. Dan hasil akhirnya adalah selesai. Lalu di slide ini kita membahas desain dan implementasi aplikasi pengaduan masyarakat. Tampilan yang pertama adalah halaman login, digunakan untuk memverifikasi akun pengguna sebelum mengakses sistem pengaduan masyarakat. Yang bagian kedua, dashboard menjadi pusat navigasi yang memudahkan pengguna mengakses semua fitur sistem seperti buat pengaduan dan notifikasi pengaduan. Di slide ini pendataan warga dan pelaporan pengaduan. Yang ketiga ada form pendatang baru, digunakan untuk mendata pendatang baru guna meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan. Lalu di tahapan keempat, pengguna dapat melaporkan kerusakan fasilitas atau permasalahan lingkungan dengan melampirkan bukti foto dan deskripsi kejadian. Yang di slide ini adalah halaman status pengaduan dan monitoring pengaduan. Di slide poin kelima, pengguna dapat memantau perkembangan laporan secara real-time seperti dikirim, diproses, dan selesai. Tampilan UI-nya sebagai berikut. Yang keenam ada sistem mengirim notifikasi. Ketika terdapat perubahan status laporan atau informasi penting dari pengurus lingkungan, akan mendapatkan di bagian notifikasi langsung. Yang dimana notifikasi bisa langsung dicek di bagian user. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Tarsa dengan NIM 192455011. Ya, di sini ada dashboard pengelolaan pengaduan. Di dashboard admin itu terdapat total pengaduan, menunggu diproses dan selesai, dan juga ada data pendatang. Nah, di sini ada kelola pengaduan. Admin dapat melihat dan mengelola seluruh laporan yang masuk dari masyarakat. Ya, di sini kita bisa lihat ada banjir, jalan berlubang, dan banjir lagi. Dan Selanjutnya di bagian kesimpulan dan saran akan saya bacakan. Untuk kesimpulannya adalah, yang pertama, website ini berhasil mengimplementasikan arsitektur web dengan pendekatan agile dengan bersifat iteratif dan juga adaptif, bisa berubah sesuai dengan kebutuhan user atau pengguna, jadi tidak paten sesuai pakem, jadi bisa berubah sesuai kebutuhan apabila diperlukan perubahan. Yang kedua adalah efisiensi aksesibilitas melalui QR code, di mana warga tidak perlu mengunduh aplikasi atau mengetik lagi link URL website. Warga cukup bisa scan QR lalu otomatis muncul ke halaman website. Yang ketiga adalah efisiensi modul pengaduan dan sistem peringatan dini melalui notifikasi real time secara update, di mana ketika ada user yang mengadukan pengaduan maupun pendatang baru, semua warga dan admin, baik admin RT maupun administrator, akan menerima peringatan notifikasi secara real time.
Yang keempat adalah peningkatan transparansi dan kesadaran situasional, di mana setiap pengaduan atau keluhan warga, setiap warga bisa melihat tracking histori pengaduannya sampai mana. Misal masih diproses, baru diproses, sudah selesai, atau ditolak. Berikutnya adalah saran, yaitu kekurangan atau celah dari website kami yang belum maksimal. Di sini kami menyadari bahwa website ini masih banyak kekurangan dan juga celah. Yang pertama adalah untuk penelitian berikutnya, mungkin kami bisa, yang pertama adalah ekspansi implementasi berdasarkan skala wilayah seperti di Pizza Hut. Ketika scan di daerah tertentu akan langsung terkoneksi dengan perangkat desa di daerah tersebut. Yang kedua adalah integrasi dengan sistem pemerintah digital seperti Dukcapil dan sistem digital pemerintah lainnya. Yang ketiga adalah integrasi forwarding pengaduan kepada vendor atau instansi terkait. Misal ketika ada pengaduan ke jalan, bisa kita integrasikan ke vendor jalan, air, dan seterusnya. Di sini kami masih kurang tahu dan kurang paham vendor mana yang bertanggung jawab ke jalan dan juga mana yang bagian RT, mana yang bagian pemerintah pusat. Di sini kami belum cukup tahu dan paham. Mungkin kedepannya bisa kita teliti lebih lanjut atau telah lebih dalam untuk penelitian selanjutnya. Enggak lah.